Kita juga bisa makan popcorn yang renyah dan cola yang dingin. Ibu baru sembuh, tidak bisa makan makanan seperti itu. Sebelum Kina menjawabnya, Ezra langsung menolaknya dengan dingin. Clayton tampak sedikit kecewa, tetapi dia tetap mengangguk dengan patuh. Ibu tidak makan, tapi kamu bisa makan dengan ayah. Nanti kita beli yang kecil saja. Kina tidak tega mengecewakan putranya. Meskipun popcorn dan cola termasuk makanan cepat saji, tapi mereka juga tidak sering makan. Lagi pula putra mereka tidak pilih-pilih makanan. Dia selalu makan dengan teratur, tidak suka ngemil dan lebih banyak makan buah. Clayton sangat jarang menginginkan sesuatu, jadi tentu saja dia tidak akan menolaknya. Kamu terlalu memanjakannya. Ezra mengerutkan keningnya dan merasa sedikit cemburu. Sayang, ayahmu cemburu karena melihatku terlalu memanjakan kamu. Kina berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Clayton melirik ayahnya dan kemudian tertawa. Dia sangat menyukai ibunya. Ezra mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Clayton sangat patuh. Biasanya juga tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Jadi apa yang bisa kita berikan, tentu saja harus kita beri. Kina mengatakan hal ini untuk didengar Ezra dan juga putra mereka. Lagi pula, kita hanya ada satu anak. Siapa lagi yang kita manjakan jika bukan Clayton? Iya kan Clayton sayang? Lagi pula, mereka tidak berencana untuk memiliki dua anak. Selama mereka tidak terlalu memanjakan putra mereka, dan masih bisa memanjakannya, kenapa tidak? Clayton mengangguk dan setuju dengan perkataannya ibunya. Ibu memanjakannya karena dia patuh, jadi ke depannya, dia akan lebih patuh agar ibu lebih mencintainya daripada ayah. Kemudian, mereka bertiga pergi ke sebuah restoran dengan komentar yang cukup baik untuk tea time. Setelah menikmati tea time, mereka menemani Clayton untuk menonton film yang ingin ditontonnya. Clayton ingin meminta ayahnya menjepitkan boneka untuknya, jadi dia meminta Kina untuk membeli tiket 1 jam berikutnya. Sesampainya di bioskop, Clayton langsung menarik ibunya ke mesin koin otomatis untuk menukar koin game. Kemudian, dia menyerahkan sebongkah koin kepada ayahnya. Sepertinya ketika kamu menangkap boneka, citramu menjadi lebih gagah di mata putra kita. Kina berdiri di samping dan memandangnya sambil tertawa. Benarkah? Ezra menoleh Clayton. Clayton malah menatap ibunya. Ketika dia melihat ibunya mengedipkan mata padanya, dia pun langsung mengangguk setuju. Melihat sikap putranya, Ezra mendengus dan kemudian melanjutkan menangkap boneka. Orang yang tinggi dan gagah selalu mudah menarik perhatian orang kemanapun mereka pergi. Ezra yang tampak dingin berdiri dengan sedikit membungkuk di depan mesin penjepit boneka untuk mengambil boneka menarik perhatian banyak gadis, bahkan ada yang mengambil fotonya dan merekam video. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penonton yang mengelilinginya. Bahkan beberapa dari mereka membicarakan Ezra dan berspekulasi apakah dia adalah bintang yang baru debut. Ada yang ingin menyampirinya dan menanyakan nama panggungnya. Tetapi pada akhirnya, orang itu terhenti oleh tatapannya yang dingin. Aku merasa lain kali kamu harus mengenakan masker dan kacamata hitam ketika kamu sedang berada di keramaian seperti ini. Kina menghampirinya dan berkata dengan suara kecil. Ezra menatapnya dan bertanya, apa kamu mau mencobanya? Tidak, aku tidak bisa. Kina bergegas menolaknya. Teringat ketika semasa sekolahnya, dia pergi untuk menangkap boneka dengan temannya dan akibatnya, semua uang di dompetnya dia habiskan untuk menangkap boneka itu dan masih saja tidak mendapatkan apapun. Sejak saat itu, dia lebih memilih untuk melihat orang lain menangkapnya agar tidak membuang-buang uang. Aku akan mengabarimu. Setelah dia mendapatkan 1 boneka lagi, dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, lalu meluruskan posisi berdirinya dan kemudian memasukkan koin. Dia berdiri di belakangnya, dadanya menempel di punggungnya dan mengelilingi tubuhnya dengan erat. Jantung Kina berdetak kencang dan wajah kecilnya memerah. Lepaskan aku, ada banyak orang yang melihatnya.
Kina berusaha untuk melepaskan diri dan berkata dengan suara kecil. Biarkan mereka melihatnya, Ezra berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak suka cara gadis-gadis itu memandangnya. Jadi, dia sengaja melakukan ini untuk memberitahu mereka bahwa dia sudah mempunyai istri. Mundurlah, aku bisa memainkannya sendiri. Kina berbisik padanya, jika nanti aku tidak berhasil menangkapnya karenamu, aku akan memukulmu. Kamu tidak bisa, tadi kamu sendiri yang mengatakannya. Tertampar perkataan sendiri, Kina, dia dengan tegas berkata, sudahlah, jangan bicara. Aku akan mengajarimu menangkap 2 boneka. Mendengar Ezra hanya mengatakan 2 boneka, dia tahu bahwa itu hanya akan memakan waktu sebentar. Jadi Kina pun mengikuti kehendaknya. Pada saat ini, tiba-tiba ada yang berteriak, "Oh Tuhan, bukankah ini sepasang kekasih yang ada di video yang sangat populer di internet beberapa hari lalu?" Lihatnya, itu adalah lovely couple. Para penonton menunjukkan video itu kepada teman mereka. Ah, benar. Aku tidak menyangka aku bisa melihatnya secara langsung. Bukankah dikatakan bahwa lokasi syutingnya di kota Leicester? Ternyata di kota Zaun, kita beruntung sekali bisa bertemu dengan selebgram. Orang lain yang pernah melihat video yang beredar di internet pun segera mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksanya. Dan mereka yang tidak tahu menanyakannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Ternyata benar, ada seseorang yang berteriak dengan semangat lagi. Si tampan, ini adalah nama julukan Ezra di internet. Lovely couple lucu sekali. Aku ingin mencubitnya dan membawanya pulang. Ayah lovely couple terlihat jauh lebih tampan daripada di video. Selain bos besar KRC Internasional, dia adalah pria paling tampan yang pernah aku lihat. Bos besar KRC Internasional baru saja mengumumkan dirinya gay beberapa hari yang lalu. Aku merasa si tampanlah yang paling ganteng. Mendengar komentar orang-orang tersebut, pipi Kina pun semakin merah. Tadi dia mengatakan bahwa hanya akan membantunya menangkap 2 boneka, tetapi dia malah memaksanya menangkap beberapa boneka. Hingga Kina mengatakan dirinya akan marah jika dia melanjutnya baru Ezra melepaskannya. Beberapa hari yang lalu di bioskop, video Ezra memainkan mesin boneka telah diposting di internet. Kina juga sudah melihatnya, tetapi dia mengabaikannya. Karena dia tahu bahwa kehebohan semacam ini hanya untuk sementara saja. Selama orang yang terkait tidak muncul, masalah ini pun akan mereda dalam beberapa hari. Tetapi dia tidak menyangka, hari ini Ezra akan dikenal. Clayton memeluk setumpuk boneka dan menarik Kina untuk memintanya membantunya membawakan boneka itu karena dia ingin mengatakan sesuatu. Kemudian, dia mengeluarkan tabletnya dari ranselnya dan mengetik. Ibu, kakak-kakak itu jauh lebih tidak malu-malu kucing daripada siswa perempuan di taman kanak-kanak. Mereka terus mengatakan ingin membawaku pergi. Kau tahu apa artinya malu-malu kucing? Kina berjongkok dan berkata sambil tersenyum. Clayton mengangguk dan menulis lagi. Tentu saja aku tahu, ibu akan merasa malu ketika ayah memeluk ibu di depan umum. Wajah ibu juga akan memerah dan ibu tidak mengizinkan ayah untuk memelukmu. Ini yang dinamakan malu-malu kucing. Kakak-kakak itu melihatku dan ayah seperti ini dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin menculikku. Benar-benar sangat tidak sopan. Kina terhibur oleh putranya lagi. Dia merasa Clayton benar-benar sangat lucu. Itu karena kamu dan ayah sangat tampan, sehingga mereka tidak bisa menahan rasa suka mereka terhadap kalian. Clayton mengerutkan keningnya, seperti tidak setuju dengannya. Dia menulis, ibulah yang paling cantik dan yang paling disukai banyak orang. Mereka yang tidak melihatnya. Kina tidak mengelak perkataan putranya dan dalam hati merasa senang. Clayton sangat pandai dalam berbicara. Kalian berdua jangan berbisik, kemarilah. Ezra yang berada di samping untuk menangkap boneka merasa ditinggalkan. Kina menahan tertawa dan mengedipkan mata pada putranya, lalu berdiri mendekati Ezra. Karena mereka dikenal sebagai orang yang ada di video sebelumnya,
jadi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan difoto dan divideo lagi. Sama seperti sebelumnya, Clayton meminta ayahnya untuk menangkap semua boneka yang ada di mesin boneka. Melihat aura Ezra yang sangat kuat, dan juga tahu bahwa dia adalah pria penangkap boneka yang viral di internet beberapa hari yang lalu, staf kerja di sana pun tidak berkomentar apa-apa. Setelah Ezra selesai, staf kerja di sana juga memberikan kantong gratis kepada Clayton untuk menaruh bonekanya. Sayang, apakah kamu mau menyapu bersih semua boneka di mesin penjepit boneka di berbagai bioskop? Sebelum film dimulai, Kina duduk di bioskop dan bertanya sambil tertawa. Clayton mengeluarkan tabletnya dan menulis, "Lain kali ke bioskop, aku mau menangkapnya lagi," dan kemudian memberikan semua boneka itu kepada anak-anak panti asuhan. Sebenarnya dia tidak suka boneka, dia hanya suka bantal kecil yang bergambar ibunya itu. Waktu itu, dia hanya merasa bermain mesin penjepit boneka itu cukup seru. Tetapi dia tidak bisa menangkapnya, jadi dia meminta ayah untuk menangkapnya dan dia tidak menyangka ternyata ayahnya begitu hebat. Kemudian, dia pun membawa pulang boneka itu dan menyimpannya. Lalu, dia melihat beberapa video bantuan untuk anak yatim di internet dan kemudian pun kepikiran akan hal ini. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa menyumbangkan uang mungkin tidak akan berguna untuk anak-anak di panti, jadi dia ingin menangkap lebih banyak boneka. Lagi pula, itu tidak membutuhkan banyak uang. Kina tercengang, dia tidak menyangka putranya akan berkata seperti itu. Setelah melamun beberapa detik, dia mencium pipi Clayton dan berkata, "Sayang, kamu sangat hebat, ibu menjadi semakin menyayangimu." Dia tahu bahwa putranya adalah anak yang bijaksana dan tidak merepotkan orang lain. Tetapi dia tidak menyangka putranya bisa begitu bijaksana. Hal ini membuatnya merasa malu akan dirinya sendiri. Kina memandang pria yang duduk di samping putranya. Putranya dapat begitu hebat di usia mudanya juga dikarenakan pria ini. "Ibu juga mencintai ayahmu," dia berkata kepada Clayton dengan suara kecil. Meskipun suaranya kecil, tetapi pria yang duduk di sebelah Clayton dapat mendengarnya dengan jelas. Di bawah cahaya redup, bibir tipis Ezra terlihat tersenyum. Setelah selesai menonton film, mereka bertiga keluar dari bioskop. "Kina, ponselku mati, pinjam ponselmu sebentar. Ada sesuatu yang mau kukerjakan di WeChat," kata Ezra. "Oh oke." Kina menundukkan kepalanya dan mengeluarkan ponsel dari tasnya. Clayton malah menatap ayahnya dengan tatapan remeh atas kebohongan ayahnya. "Ponsel ayah kehabisan daya? Tidak mungkin, ayah hanya bisa menindas ibu." Ezra menatap Clayton dengan dingin untuk memberinya peringatan. Hati Clayton bergetar dan langsung menundukkan kepalanya. Ini, Kina menyerahkan ponselnya padanya dan kemudian menggandeng putranya. "Oke," Ezra menjawabnya dan kemudian melihat ponselnya sambil berjalan. "Ezra, maukah kamu mencari tempat untuk duduk sebentar?" Kina bertanya pada Ezra. "Tidak perlu, aku hanya menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di Elysium." "Sebentar saja," Ezra menolaknya tanpa mengangkat kepalanya. Dia berbohong tetapi wajahnya tampak biasa saja. Clayton mendongakkan kepalanya untuk melirik ayahnya dan kemudian segera mengalihkan pandangannya. Dia sedang menebak apa yang dilakukan ayahnya dengan ponsel ibunya. Setelah beberapa saat, Ezra mengembalikan ponsel Kina. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, Ezra menarik putranya ke samping dan kemudian menunjuk sebuah toko dessert dan berkata kepada Kina, "Aku bawa Clayton ke toilet sebentar, tunggu aku di sana." Kina tidak banyak berpikir, lalu berjalan ke arah yang ditunjuknya dan berkata, "Oke." Clayton dibawa paksa oleh ayahnya, tetapi dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Wajahnya cemberut dan ingin berkata, tadi dia baru saja pergi ke toilet setelah menonton film. Sekarang dia sama sekali tidak ingin pergi ke toilet. Jika ayah ingin melakukan hal buruk, kenapa harus membawanya bersama? Ketika mereka sudah berada di tempat di mana Kina tidak dapat melihat mereka, Ezra membungkuk dan berkata kepada putranya dengan suara kecil,
apakah kamu ingat? Kemarin ibu terlihat tidak terlalu senang ketika membahas tentang pulang ke kota Leicester dan juga kejadian ibumu yang sakit semalam. Clayton mengangguk dan kebingungan. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan ponsel ibunya? Ibumu takut untuk pulang ke kota Leicester. Ayah merasa mungkin ada seseorang yang ditakuti ibumu di kota Leicester. Tetapi ibumu tidak mau memberitahu ayah, jadi ayah ingin menyelidikinya. Ingat ya, kamu tidak boleh memberitahu ibumu kalau ayah mengambil ponselnya untuk melakukan hal lain. Ezra berkata dengan serius, putranya sangat pintar. Dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kina. Ketika pulang nanti, dia pasti akan memberitahu Kina bahwa Ezra mengambil ponselnya bukan untuk menghubungi orang dari WeChat, melainkan melakukan hal lain. Clayton ragu sejenak dan kemudian mengangguk. Dia merasa gelisah dan menulis, apakah orang itu akan menyakiti ibu? Ayah akan segera menyelidikinya dan berjanji agar ibumu tidak akan disakiti. Ezra berkata dengan serius. Mendengar ini, Clayton mengangguk dan kemudian memeluknya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di dalam toko dessert, Kina melihat ayah dan anak itu masuk sambil bergandengan tangan. Dia merasa heran. Mereka berdua hanya pergi ke toilet. Kenapa bisa tiba-tiba menjadi sangat akrab? Apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui telah terjadi? Ketika melihat ibunya, Clayton teringat dengan perkataan ayah tadi dan sangat ingin menanyakan kepada ibunya kenapa dia tidak berani pulang ke kota Leicester. Sebenarnya siapa yang ingin menyakitinya? Tetapi ayah memintanya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak boleh menanyakan apapun. Karena menunggu mereka berdua, Kina merasa segan untuk duduk di dalam, jadi dia memesan sepotong kue dan segelas susu panas. Clayton menghampirinya, lalu menyuap buah yang ada di kue itu dengan garpu dan memakannya, lalu meminum seteguk susu panas dan kemudian menyuap sepotong besar kue untuk ayahnya. Ezra merasa mual dengan aroma manis dan berkata dengan dingin, suap ibumu. Biarkan ayahmu mencicipinya. Kina melihat ekspresi Ezra dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak suka makan manis. Dia menolaknya. Ciciplah sedikit, putramu menyuapimu. Dia membujuknya. Clayton merasa lelah mengangkat tangannya dan langsung memasukkan ke mulutnya. Tidak tahu apakah karena kue ini telah dimakan ibunya atau bagaimana. Dia merasa kue ini sangat enak. Setelah memakan sepotong kue dan meminum setengah gelas susu, kemudian Clayton kekenyangan dan tidak bisa berjalan lagi, jadi dia ingin digendong ayahnya. Melihat Clayton menaiki punggung Ezra, Kina merasa lucu dan tak berdaya.